az-zahabu wal fiddatu wat ta'am. Emas, perak, dan bahan makanan. Ini yang tiga ini disebut namanya ribawi. Ya, barang-barang riba. Barang-barang yang mengandung unsur riba. Ya, barang-barang yang mengandung unsur riba. Nah, inilah yang mau kita bicarakan nih. Tentang riba. War-riba haramun ittifaqan. War-riba haramun ittifaqan. Riba itu haram. Ya. Ittifaqan. Secara ittifaq. Riba haram secara ittifaq. Jadi tidak ada yang riba itu yang halal lah. Jadi kalau yang namanya riba itu tidak ada yang halal, yaitu secara muttafaq alaih, sudah disepakati mujma' gitu ya, itu adalah haram. Wa huwa imma riba faqdin bi an yazida ahadul iwadaini. Wa huwa riba itu sendiri imma riba fadlin, ada kalanya riba fadl. Ini bagianlah. Jadi riba itu sendiri katanya ada kalanya riba fadl, riba fadlin. Riba fadl ini apa? Bi ayazida, yaitu ada tambahan. Bi ayazida, takwil masdarnya bi ziyada. Bi ayazida ada tambahan ahadu pada salah satu iwadaini, dari dua jenis barang yang diperjualbelikan. Dari dua jenis barang yang diperjualbelikan. Dari dua jenis barang yang dipertukarkan. Ini dua jenis. Jadi ada tambahan. Ya, tambahan itulah yang disebut namanya riba fadl. Jadi dari dua jenis barang yang diperjualbelikan, dari dua jenis barang yang dipertukarkan atau barang yang ditransaksikan, salah satunya itu ada tambahan. Nah, itu riba fadl namanya. Karena ada kelebihan. Tambahan yazid itu tambahan atau kelebihan tadi? Fadl namanya, kelebihan itu. Kalau barangnya sama, Allah. Ay, aku sumbang itu. Elok bicara dulu, ya aku bisa masuk. Ini salah satu dari dua jenis barang yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan atau yang ditransaksikan itu adalah
dari satu jenis, sama-sama jenisnya, dari dua jenis. Jadi dua jenis tapi dari jenis yang sama gitu. Dua jenis dari jenis yang sama. Salah satu dari dua jenis yang sama nih tadi, nah itu ada pula tambahannya gitu, ada kelebihan gitu. Nah itu yang tak boleh itu. Nah disitulah data ribanya. Salah satu dari dua jenis yang sama. Nah, itu disebut namanya riba fadl. Wa minhu, dan termasuk riba fadl. Nah, ya. Wa minhu, dan termasuk riba fadl itu adalah ribal qardi. Ribal qardi, riba qard. Ya, riba qard. Ini riba qard ini termasuk riba fadl. Kalau qard ini itu dalam masalah utang piutang ada tambahan. Nah, itu masalah kan ya. Kalau riba fadl ini itu dalam transaksi jual beli. Ya, nah, itu ya kan ya. Jadi kalau riba qard ini itu dalam hal utang piutang, kalau riba fadl itu dalam transaksi jual beli. Nah, jadi beras sama beras supaya gitu ya. Nah, atau emas sama emas, perak sama perak, itu jenis yang sama dia. Tapi kalau berbeda nanti jenisnya itu boleh berlebih, tak masalah. Nah, seseorang itu beli emas tapi dia menggunakan perak, banyaklah perak itu kan gitu ya, emasnya sedikit, nggak masalah. Nah, kalau terjadi tukar menukar perak sama perak, nah itu tak boleh berlebih, tak boleh ada tambahan. Emas dengan emas itu juga tak boleh ada tambahan. Jadi supaya jangan keluarnya apa? Dibedakan jenisnya. Ya, dibedakan jenisnya. Nah, kalau kita jangan emas sama emas tukarnya. Beli emas, itu jelas dia pakai duit. Ya. Nah, jadi emas kita beli pakai duit. Banyak lebih ya nggak apa-apa. Karena itu jenisnya berbeda gitu. Jangan keluarnya. Jadi jalan keluarnya itu jangan satu jenis, jangan sama jenisnya. Kalau sama jenisnya itu tadi tak bisa. Ya. Tak bisa dia ada tambahan atau tidak bisa dia ada kelebihan itu. Tapi kalau dia tuh berbeda jenis, di situlah ya, boleh tak masalah, tak apa-apa. Jadi termasuk bagian daripada riba fadl ini riba qard namanya. Riba qard. Apa ini riba qard nih? Bi an yushtarata fihi ma fihi naf'un lil muqridi ghairar rahni wal kafalati wa syahadati. Riba qard ini adalah bi an yushtarata, yaitu mensyaratkan fihi padanya, maksudnya pada riba qard ini, mensyaratkan dalam riba qard ini atau pada riba qard ini ada pemberian sesuatu, ya. Ada pemberian sesuatu fihi dalam hutang piutang. Ada pemberian sesuatu fihi dalam hutang piutang naf'un, keuntungan. Naf'un, keuntungan.
ada pemberian sesuatu keuntungan dalam hutang piutang. Nah, itu ya. Jadi kalau bahasa kita seperti itu. Cuma karena kita menerjemahnya seperti itu makanya, tapi kalau kita menggunakan pemahamannya seperti itu. Jadi katanya bi ayyustarata, yaitu mensyaratkan dalam riba qarad ini ada pemberian sesuatu naf'un keuntungan fihi balik gitu ya, fihi dalam hutang piutang, lil muqridi bagi pemiutang, lil muqridi bagi pemiutang yang ngasih utang gitu ya. Kenapa pemiutang atau yang memberi utang itu mau dia memberikannya? Karena untungnya. Itu masalah kan? Karena untungnya kan ya. Lazimnya, umumnya atau ghalibnya di masa kita sekarang ini, kalau seseorang itu memberikan hutangnya atau peminjaman berupa barang atau duit kepada orang lain, kalau tidak ada profitnya, kalau tidak ada keuntungan yang diperolehnya, nampaknya agak payah dapatnya. Ya, agak payah dapatnya. Kecuali orang itu memang benar-benar mau menolong seseorang tersebut. Ya. Tetapi yang banyak kita jumpai kan ya. Ya, yang banyak kita jumpai itu apa? Kalau sudah namanya pemiutang ya, atau pemberi hutang tadi kepada pihak lain, tentu dia sudah menetapkan ya, ada tambahan di saat pengembalian duit atau uang yang dipinjamnya tersebut, yang dipinjam oleh penghutang. Jadi dalam hal ini di situ letak ribanya. Kenapa? Si pemiutang itu taubahnya seperti menternakkan duitnya, ya kan? Dia tak perlu susah payah, ya. Dia tinggal kasih orang pinjam, dia balikkan nanti, udah bertambah tuh duit. Berarti itu apa? Jadi pada masa kita sekarang ini kembali kepada masa jahiliyah itu, orang-orang sudah semuanya berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan duit ya, dengan cara mudah tanpa bekerja. Ada istilahnya ternak duit. Itu kan ya. Kasih pinjam 1 juta ya, dalam tempo sebulan kali 1 uang aja gitu ya. Kalau tak bisa tambah lagi, tambah waktunya. Kalau tambah waktunya, maka bertambah pula dia itu tambahan bayarannya 2 bulan 1/4 gitu ya. Itu contoh. Kalau riba fadl tadi itu di saat transaksi terjadi ada perbedaan antara salah satu barang yang diperjualbelikan dengan jenis yang sama. Kalau jenis yang berbeda itu tidak ada masalah, betul-betul tak ada masalah. Tapi dari jenis yang sama, ya, maka salah satu barang yang diperjualbelikan atau yang dipertukarkan itu tadi itu ada tambahan, itu sama ya, jenis yang sama. Tapi kalau kita punya duit lalu kita beli beras, itu tidak ada masalah, itu berbeda jenisnya. Jadi kalau riba qard ini katanya itu mensyaratkan fihi ya, pada riba qard ini ada pemberian sesuatu keuntungan fihi ya,
dalam hutang piutang. Ini fihi sama fihi juga ini kan ya. Agak bingung nih ngerti kan? Makanya agak payah nih ketika kita memahami inilah kan fihi sama fihi. Lil muqridi bagi pemiutang. Ghairar rahni selain rohan gadai ya. Selain gadai wal kafala pertanggungan kalau kita sekarang apa namanya ini? Kafalah ini. Asuransi ya. Asuransi gitu. Pertanggungan. Kalau kita sekarang tahu saya kan apa itu semacam asuransi lah itu kafalah. Kalau kafalah ini itu namanya dhamanul badan. Dhamanul badan. Ada dhaman juga, tapi dhaman itu dalam hal berkaitan dengan apa itu ya? Ya. Dengan penjaminan yang diberikan oleh seseorang pada orang lain. Tapi kalau kafalah ini dhamanul badan seperti apa itu ya? Had. Hukuman had. Ya. Hadul qasab lah contohnya gitu ya. Had. Qasab menuduh perempuan yang baik-baik melakukan perbuatan tidak senonoh gitu ya. Pada hadnya tuh. Jadi kalau ada orang yang menjamin orang yang terkena hadul qasab tadi umpamanya, pihak yang menjamin itu namanya dhamanul badan, menjamin, dhamin. Jadi kafalah, ini pertanggungan ya. Tapi kalau di dalam asuransi tadi nampaknya itu penolongan ya, dalam hal keuangan ya. Dalam itu saya, jadi selain itu ya, selain rohan, kafalah, wasyahadah dan kesaksian. Selain gadai, ya pertanggungan dan kesaksian. Itu tidak masuk dalam riba qard ini. Nah, ya, dalam riba qard ini katanya. Wa inna ma ju'ila ribal qardi min ribal fadli ma'a annahu laisa min hadzal babi li annahu lamma surita naf'an lil muqridi kana bimanzilati annahu ba'a ma aqradahu bima yazidu alaihi min jinsihi fahuwa minhu hukman. Wa innama sesungguhnya ju'ila dijadikan riba qard sesungguhnya dijadikan riba qard termasuk riba fadl atau bagian dari riba fadl min ribal fadli termasuk atau bagian dari riba fadl ma'a annahu padahal dianya maksudnya riba qard itu sendiri padahal dianya laisa bukanlah min hazal babi termasuk laisa min hazal babi bukanlah termasuk dalam bab ini, bukan termasuk dalam bab ini, dalam riba fadl ini, dalam riba fadl. Di annahu karena bahwasanya kenapa dimasukkan kan ya? Karena bahwasanya lama syurita
manakala mensyaratkan, ya, lama surito, lama manakala mensyaratkan naf'an, pemberian keuntungan, manakala mensyaratkan pemberian keuntungan. Itu memang disyaratkan pula kan ya, kalau tak mau kasihnya. Kalau tidak ada keuntungan bagi pemiutang, dia tak mau ngasih. Jadi ketika dia mau ngasih itu apa? Memang mensyaratkan keuntungan gitu. Ila manakala mensyaratkan keuntungan lil muqridi, bagi pemiutang, karena maka hal itu bimanzilati, berkedudukan, annahu, bahwasanya, ba'a, dia telah menjual, annahu, bahwasanya, ba'a, dia telah menjual, ma aqradahu, apa yang telah dihutangkannya, ma aqradahu, apa yang dihutangkannya. Ini bentuknya bukan bukan jual beli, tapi akadnya akad hutang. Cuma seolah-olah apa yang dihutangkannya itu dijualnya. Dia menjual apa yang dihutangkannya itu. Nah, menjual seperti itu, seperti menjual apa yang dihutangkan. Padahal yang dihutang itu kan balik sama dia, balik kan. Kalau jual beli itu lepas kan itu. Nah, kita serahkan barang, maka orang yang menerima menyerahkan duit sama kita, lepas tuh, nggak dikatakan apa-apa lagi. Kalau hutang tidak. Jadi ketika kita menyerahkan hutang kepada seseorang, itu apa yang menjadi hutang seseorang tersebut itu kan balik sama kita. Ada lagi syaratnya lagi, ada tambahan lagi kan gitu ya. Jadi dari segi itu maka riba qard ini dimasukkan dia kepada riba fadl. Padahal riba qard ini bukanlah bagian pokok pembicaraan kita dalam riba fadl ini sendiri. Jadi katanya, maka hal itu berkedudukan bahwasanya ba'a, dia menjual apa yang telah dihutangkannya, bima yazidu, dengan suatu tambahan, alaihi, atasnya, dengan suatu tambahan, bima yazidu, dengan suatu tambahan, alaihi, atasnya. Min jinsihi, dari barang yang sama jenisnya. Min jinsihi, dari barang yang sama jenisnya. Maksudnya orang pun balik apa? Pinjamnya duit, baliknya duit. Gitu. Sama jenis. Tukar menukarkan ya. Jadi kalau seorang itu minjamnya beras, ya baliknya beras. Kalau seorang itu minjamnya padi, ya balik padi gitu. Ada min jinsi, dari barang yang sama jenisnya.
atau min jinsihi dari barang yang sejenis dengannya. Juga. Bahwa maka dia minhu termasuk bagiannya bagian riba fadl ya, maka dia termasuk bagian riba fadl hukman hukumnya, maka dia termasuk riba fadl hukman hukumnya atau secara hukum. Itulah makanya riba qard ini dimasukkan dia dalam kelompok riba fadl. Sama-sama ada tambahan, bedanya tadi kalau riba fadl itu ada tambahan di saat terjadi transaksi jual beli, sedangkan riba qard ini ada tambahan dalam hutang piutang. Tapi sama-sama ada tambahan itu ya, ada tambahan gitu. Titik. Berikutnya ini wamin lah ya, wamin ya. Kalau man tak mungkin kan. Wamin syartin naf'i ma lau aqradahu bi Misra kan? Mesir ya. Wa min syartin naf'i ma law aqradahu bi Misra wa azina lahu fi daf'ihi liwakilihi bi Makkah mathalan. Wa min syartin naf'i ma law aqradahu bi Misra wa azina lahu fi daf'ihi liwakilihi bi Makkah mathalan. Dan termasuk syarat Wamin syarti dan termasuk syarat an-naf'i mendapat keuntungan, dan termasuk syarat mendapatkan keuntungan ma adalah sesuatu yang kalau adalah sesuatu yang kalau aqradahu dihutangkannya di Misra, di Mesir. Wa azina lahu, dan dia izinkan kepadanya, kepada pihak yang berhutang ya. Wa azina lahu, dan dia izinkan kepada pihak yang berhutang fi daf'ihi dia izinkan kepada penghutang lahu kepada penghutang fi daf'ihi menyerahkannya liwakilihi kepada wakil pemiutang, liwakilihi kepada wakil pemiutang di Makkah, di Makkah masalah misalnya masalah itu maf'ul mutlak. Mana-mana nanti dalam fiqh fikih ada jumpa masalah itu maf'ul mutlak. Pokoknya di mana-mana nanti jumpa dia masalah gitu baik gitu ya. Itu maf'ul mutlak. Apanya? Apanya?
Bidabihi menyerahkannya, menolakkannya. Atau yang berhutang Ya. dalam menyerahkannya. Wa azina lahu, dan dia izinkan kepada penghutang. Bidafihi menyerahkannya, liwakilihi kepada wakil pemiutang. Ya. Di Makkah, di Makkah, Mesir Makkah gitu ya. Masalah misalnya itu termasuk katanya syarat mendapatkan keuntungan. Ya. Itu model apa? Itu katanya apa? Termasuklah bentuk, ya, termasuk bentuk mendapatkan keuntungan tanpa dia lagi menghantarkannya dari Mesir ke Makkah. Tapi apa? Udah diizinkan aja, nanti kau bayarkan aja sama si anu di Makkah. Artinya apa? Pemiutang itu dia tanpa menghantarkannya lagi ke Makkah, tapi apa? Dia sudah bisa menitipkan duit yaitu ya kepada penghutang untuk diberikan kepada wakilnya di Makkah. Jadi sampai ke situ ya bentuknya. Jadi itu katanya apa? Itu termasuk katanya termasuk ya mendapat keuntungan ya. Termasuk mendapatkan keuntungan dalam hal jasa ini. Ya, padahal dalam jasa aja kan. Bukan dalam apa? Bukan dalam hal adanya pertambahan tadi. Tapi dalam hal apa aja? Jasa. Jasa capek-capek lagi kan gitu ya. Itu mengantarkan apa itu ya? Uangnya kepada wakilnya yang berada di Makkah, umpamanya gitu katanya. Masalah umpamanya katanya. Itu termasuk itu katanya. Bagian daripada riba. Jadi wa imma riba yadin. Nah, tadi yang pertama kan riba fadl ya. Pertama imma riba fadlin, riba fadl. Termasuk riba fadl itu adalah riba qarad. Wa imma riba yadin, ada kalanya riba yad. Riba yad. So namanya riba yad, riba yadin. Ribayat itu apa? Bi an yufariqa ahaduhuma, bi an yufariqa ahaduhuma majlisal aqdi qabla taqabudi. Bi an yufariqa, yaitu berpisah ya. Yufariqani berpisah ya. Yaitu berpisah atau meninggalkan saja. Bi an yufariqa, yaitu berpisah atau meninggalkan salah satu dari kedua pihak, ahaduhuma, salah satu dari kedua pihak. Nah, kedua pihak di sini berarti penjual atau pembeli. Jadi salah satu dari kedua pihak berpisah atau meninggalkan majlisal aqdi. Majlisal aqdi. Ya, majelis akad. Majlisal aqdi, tempat akad berlangsung. Itu sebut namanya majlisal aqdi, tempat akad berlangsung. Tempat akad berlangsung itulah yang disebut namanya majelis akad. Mana tuh akad berlangsung, ya tinggalkannya.
Qabla taqabudi, sebelum ada serah terima. Qabla taqabudi, sebelum ada serah terima. Itu ribayat namanya. Jadi ribayat ini salah satu dari kedua pihak, penjual atau pembeli, meninggalkan majelis akad, meninggalkan tempat terjadinya akad sebelum ada serah terima barang yang diperjualbelikan atau barang yang ditransaksikan. Itu disebut namanya ribayat. Seharusnya serah terima itu orang tahu. Apa serah terima barang yang ditransaksikan atau barang yang diperjualbelikan, baru masing-masing meninggalkan majelis akad atau tempat terjadinya akadnya tadi. Itu disebut namanya ribayat. Itu yang kedua, wa imma riba nasain. Wa imma riba nasain, dan ada kalanya riba nasa. Dan ada kalanya riba nasa. Riba nasani bi ayyushrata ajalun, bi ayyushrata ajalun fi ahadil iwadaini, bi ayyushrata ajalun fi ahadil iwadaini, yaitu mensyaratkan ajalun, adanya penundaan penyerahan. Ajalun, adanya penundaan penyerahan. Adanya penundaan penyerahan fi ahadi, pada salah satu, fi ahadi, pada salah satu al-iwadaini, dari dua jenis barang yang diperjualbelikan. Dari dua jenis barang yang diperjualbelikan. Mensyaratkan adanya penundaan penyerahan pada salah satu dari dua jenis barang yang diperjualbelikan, atau pada salah satu dari dua jenis barang yang dipertukarkan. Itu disebut namanya riba nasa. Adanya penundaan penyerahan barang. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung diserah terimakan, tidak langsung terjadi serah terima barang yang ditransaksikan. Nah, di dalam masa itulah bisa terjadi apa? Bisa terjadi seseorang itu mendapatkan keuntungan sementara yang lain tidak. Nah, itu disebut namanya riba nasa. Jadi riba nasa itu adalah apa? Mensyaratkan adanya penundaan penyerahan fi ahadi, pada salah satu dari dua jenis barang yang diperjualbelikan. Wa kulluha, semua riba di atas. Wa kulluha, semua riba di atas.
mujma'un, disepakati, mujma'. Ya. Kulluha, semua riba di atas, mujma'un, disepakati, ala butlaniha, kebatalannya. Ala butlaniha, kebatalannya. Wal qasdu huna bayanu ma syurita fi bai'in ribawiyin ziyadatan ala ma marra. Wal qasdu, yang dimaksud, wal qasdu, yang dimaksud huna, dalam pembahasan di sini, wal qasdu huna, yang dimaksud dalam pembahasan di sini, bayanu, yaitu menjelaskan, bayanuma, menjelaskan apa yang disyaratkan. Bayanuma syurito, apa yang disyaratkan, fi bai'in, dalam jual beli, fi bai'in, dalam jual beli, ribawin, barang-barang riba. Ya, barang-barang ribawi gitu ya, bisa. Fi bai'in ribawiyin, barang-barang riba atau barang-barang ribawi. Ziyadatan, sebagai tambahan. Ziyadatan, sebagai tambahan. Jadi katanya disyaratkan dalam jual beli barang ribawi itu ada tambahan. Surita fi bai'in ribawin, disyaratkan dalam jual beli barang ribawi itu ziyadatan, sebagai tambahan. Syaratnya itu, jadi ada tambahan lah. Memang disyaratkan dalam jual beli barang ribawi itu ada tambahan atau sebagai tambahan, itu yang dipersyaratkannya. Alama marra, ya, seperti yang telah lalu, seperti di atas ya. Alama marra, seperti penjelasan yang di atas. Ada tambahan atau ada kelebihan, misalnya ziyadah, sebagai tambahan atau sebagai adanya kelebihan. Lama marra, dari penjelasan yang telah lalu. Summal iwadanir ribawiyani wa ghairuhuma ini tafaqa jinsan usturita salah satu syurutin. Kemudian apa tadi wadah ini? Summal iwadani, kemudian kedua barang ribawi yang iwadani ribawiyani gitu ya. Kemudian kedua barang ribawi yang diperjualbelikan. Kemudian kedua barang ribawi yang diperjualbelikan. Ini intinya diperjualbelikan. Kemudian kedua barang ribawi
yang diperjualbelikan, wa ghairuhuma dan yang lainnya, wa ghairuhuma dan yang lainnya, ini tafaqa jika keduanya sama, ini tafaqa jika keduanya sama jinsan jenisnya, jika keduanya sama jenisnya, jenis keribaannya, sama-sama satu jenis ribanya, jinsan jenisnya, usturita disyaratkan, usturita maka disyaratkan salah satu syurutin, salah satu syurutin, 3 syarat disyaratkan, 3 syarat. Usturita salah satu syurutin disyaratkan 3 syarat. Ini kalau kedua barang ribawi yang diperjualbelikan itu jenisnya sama, ya, sama-sama hewan, sama-sama ikan, sama-sama daging, sama-sama beras, sama-sama emas atau sama-sama perak. Itu katanya ini tafaqa jinsan. Kalau jenisnya sama maka disyaratkan pada